solusi tentang bagaimana kita bisa sehat. Banyak orang selalu berpikir kesehatan itu adalah hal yang utama, kesehatan adalah harta yang utama, tetapi banyak orang menjadi rancu, menjadi bias. Karena apa? Banyak orang sudah melakukan semua aktivitas, sudah mencoba menjaga hidup sehat, sudah mencoba melakukan ini dan itu, bahkan kontrol secara rutin. Tetapi namanya penyakit tetap aja ada, penyakit tetap aja datang. Karena itu saya secara pribadi juga membawa satu perubahan yang kita kenal dengan nama BSM, Bayu Sehat Mandiri. Orang selalu berpikir, kenapa sih kita harus melakukan move, kenapa kita harus melakukan perubahan pergerakan ini? Karena saya menyadari yang pertama, obat bukanlah solusi, jamu herbal juga bukan solusi yang utama. Tetapi hidup sehat itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita mencegah penyakit datang, dan bagaimana kita bisa membangun kembali tubuh yang setelah sakit. Jadi Bayu Sehat Mandiri itu berbicara tentang bagaimana kami dari base herbal yang ada di daerahnya Bapak Ibu akan membangun kemandirian kesehatan. Kemandirian kesehatan yang kita akan bangun bukan hanya berbicara Bapak Ibu harus minum obat, Bapak Ibu bukan hanya bicara harus beli jamu, tetapi Bapak Ibu bisa membangun sendiri kesehatannya secara pribadi, yang kedua secara keluarga, dan yang ketiga secara komunitas, secara bersama-sama. Apa yang kita lakukan dengan program ini? Yang pertama, kita perlu membangun kesadaran dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dalam keluarga kita. Obat itu adalah yang ada di sekeliling kita. Jadi base herbal yang kita buat dalam bentuk Bayu Sehat Mandiri akan mengajarkan Bapak Ibu bahwa makanan-makanan yang ada di sekeliling Bapak Ibu itu adalah benar-benar obat. Yang kedua, bahan-bahan yang ada di sekeliling Bapak Ibu itu adalah obat yang mujarab. Saya kasih contoh statement. Rumput yang paling sering tumbuh di sekeliling kita, banyak orang selalu berpikir itu adalah masalah, itu adalah hama. Karena apa? Kenapa dia mudah sekali tumbuh? Ketika dia mudah sekali tumbuh, sejujurnya berarti dia punya sesuatu yang berharga. Tinggal bagaimana kita mengolahnya. Nah, kami hadir bersama-sama dengan teman-teman di tiap-tiap kota yang kita tergabung di dalam base herbal. Nah, ini akan mengajarkan kepada Bapak Ibu. Kalau selama ini Bapak Ibu cuma tanya atau beli produk-produk saya, habis ini Bapak Ibu juga bisa bertanya kepada base herbal yang ada, saya sakitnya, seandainya nih, saya sakit diabetes, apa yang harus saya lakukan? Bagi Bapak Ibu yang tinggal di pedesaan, kita akan tawarkan dulu, ini loh makanannya, modelnya seperti ini. Kalau mau buat jamu, ini rebusannya. Kalau mau makan dan rebusannya, kita akan ajarkan bersama-sama di sana. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah tinggal di mungkin agak sedikit ke perkotaan, waktu sudah mulai terbatas, bahan baku juga sudah mulai terbatas, dari base herbal akan menyediakan. Jadi bukan hanya kalau selama ini Bapak Ibu kenal saya Empro, MP5, Barevit atau lain sebagainya, selama ini Bapak Ibu cuma kepingin beli aja, datang saya beli Empro, saya beli MP5. Tapi dengan adanya BSM, Bayu Sehat Mandiri, kita akan berubah jalurnya. Saya minta tolong Bapak Ibu jangan beli produk untuk coba-coba. Jadi orang kan datang kadang-kadang ketemu saya di talkshow, Bapak Ibu dengan bangganya cerita ke saya, Pak Bayu, saya sudah beli obatnya Pak Bayu semuanya. Sudah beli Empro, Teh Manggata, MP5, Bah Ajiko, Bah Mavisio. Kadang-kadang saya juga bertanya kan waktu itu kepada Bapak Ibu, Ibu sakitnya apa? Atau Bapak sakitnya apa? Kenapa kok semua produk saya dibeli?
Nah, ketika orang selalu berpikir produk saya semua dibeli, itu menunjukkan minta maaf sekali, pengertian tentang penyakitnya aja tidak ada. Terus yang kedua, berarti pengobatannya juga terlalu bias, terlalu maaf tanda kutip gitu, malah menjadi bahaya. Kenapa? Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, BSM hadir mengajarkan kepada Bapak Ibu, nanti begini, kalau sakit itu minta tolong yang dilakukan. Sudah minum Empro Pak bertahun-tahun, penyakit saya sudah sembuh sih, dari 100% penyakit sekarang tinggal 20-30%. Nah, dari 20-30% ini tapi bandelnya minta ampun. Salah makan sedikit kambuh lagi, salah pola sedikit kumat lagi Pak. Apa yang dilakukan? Nah, karena itu di base herbal akan kita ajarkan. Dan yang kedua, memang jujur, kalau penyakit tetap sama, itu aneh. Semakin tahun penyakit semakin berubah. Yang kedua, produk herbalnya pun juga berubah. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya mau katakan jujur ya, saya ngajarkan semuanya, belum tentu dilakukan semuanya. Karena itu di tahun 2020 ketika base herbal hadir, saya dulu awal-awal tahun saya pernah berjanji, saya akan mengeluarkan satu produk yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Tetapi ini tidak untuk semuanya. Jadi saya minta maaf, waktu ini biarkan kami yang akan menentukan Bapak Ibu minum apa. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu tidak mengobati dengan cara yang bias. Kita kelompokkan ini dalam bentuk 5 produk. Bukan 5 produk mereknya beda-beda, tidak. Merek kami cuma satu, yaitu BSM. Cuman untuk membedakan saja, kita buat BSM 1, BSM 2, BSM 3, BSM 4, dan BSM 5. Dibedakannya apa? Yang pertama, BSM 1 akan berbicara tentang autoimun. Autoimun itu apa sih? Autoimun itu simpelnya itu penyakit alergi. Kenapa saya harus membuat produk ini dulu? Yang pertama begini, hari ini namanya anak kecil hampir 90% alergi. Yang kedua, kalau zaman dulu orang-orang itu senang dengan panas matahari, tapi hari ini namanya anak-anak takut dengan matahari. Akibatnya apa? Antibodi anak itu akan saling menyerang dirinya sendiri, dan itu menyebabkan satu penyakit, yaitu autoimun. Ciri dasarnya apa? Ciri dasarnya sepele. Pertama cuma alergi, diminumi obat alergi sembuh, tambah lama tambah sering alerginya, bahkan setiap hari. Nah, ketika alergi sudah pada titik tertentu, sudah tidak ada obatnya lagi. Apa yang harus dilakukan? Dia harus tes alergi. Dia tidak boleh makan hampir semuanya. Akibatnya apa? Bukan tambah baik, penyakit-penyakit baru akan muncul. Karena itu untuk kasus ini kita buatkan khusus, yaitu supaya jangan sampai anak-anak kita terkena autoimun. Yang kedua, penyakit yang paling sering kita lihat adalah penyakit yang berhubungan dengan saraf. Artinya saraf kenapa? Coba bayangkan Bapak Ibu, ada anak usia 3 tahun, 2 tahun, kita tanya, kenapa dia sampai tidak bisa jalan? Orang tua bilang, dulu Pak anaknya step. Ketika anaknya step, ketika anaknya panas berlebihan, maka terjadi kerusakan pada susunan sarafnya. Karena itu kita mengantisipasi. Zaman ini minta maaf Bapak Ibu, dokter di mana-mana, rumah sakit di mana-mana. Tapi justru kenapa banyak anak-anak kecil yang justru panasnya hiper, panasnya berlebihan.
Sehingga apa? Terjadi kerusakan pada saraf. Yang ketiga, setiap kali saya talkshow, Bapak Ibu mungkin hafal ya, berapa anak kecil yang dibawa maju ke depan? 80-90% penyakitnya pada saraf. Nah, karena itu kami dari Bayu Sehat Mandiri mengupayakan untuk membuatkan ini. Jadi ini bukan untuk dijual bebas, dipromosikan bebas, tidak. Tapi saya akan mengajarkan betul-betul ini hanya mereka yang membutuhkan. Terus apalagi yang di saraf ini? Kasus epilepsi. Berapa banyak pasien-pasien epilepsi yang kita tangani? Setiap kali saya talkshow, hampir rata-rata 3-4 orang kasus epilepsi. Yang menjadi problem adalah satu, epilepsi tidak ada obatnya. Semakin orang dikasih obat saraf, yang pertama, ketergantungan. Yang kedua, giginya tahu-tahu rontok, giginya lepas semua. Yang ketiga, bukan tambah sembuh, tambah sering kumat. Kalau dulu kejangnya paling 1 bulan 1 kali, akhirnya apa yang terjadi? Anak itu tidak bisa mandiri kembali. Nah, karena itu kita mencoba mengantisipasi jangan sampai penyakit ini malah lebih banyak lagi. Itu di BSM 2. Yang ketiga, orang sakit kanker. Untuk BSM yang ketiga, banyak sekali tahun-tahun ini Bapak Ibu, ini musimnya corona, orang meninggal karena corona itu tidak sampai jutaan banyak. Tetapi saya minta maaf, orang karena sakit kanker setiap hari itu ratusan ribu yang meninggal. Tapi kenapa orang justru menganggap kanker itu kayak sudah menjadi biasa? Bukan biasa sebenarnya, putus asa lebih tepatnya. Orang selalu berpikir kalau sudah sakit kanker ya sudah, mau diapakan lagi. Tapi pernah tidak kita lihat deritanya orang sakit kanker, susahnya orang sakit kanker? Data di dunia untuk hitungan penyakit kanker, pengobatannya secara dunia, penderita sakit kanker di dunia itu rata-rata biayanya sekitar 3.000 US dollar per bulan. Anggaplah kalau harga 15.000 berarti 45 juta rupiah per bulan. Tapi saya minta maaf, apakah dengan biaya yang mahal akan menyembuhkan orang sakit kanker? Tidak. Nah, karena itu kami dari BSM, Bayu Sehat Mandiri, kita mencoba mencegah jangan sampai penyakit kanker ini timbul lebih banyak lagi. Dengan cara apa? Kita menyediakan nutrisi yang anti kanker, yang kita sebutnya BSM 3. Isinya apa sih BSM 3? Sebenarnya Bapak Ibu, semua produk-produk saya adalah apa yang sudah saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Cuman saya minta tolong, habis ini ayo belajar betul-betul. Nanti kita akan ajarkan bagaimana caranya kita bisa bergabung dalam komunitas Bayu Sehat Mandiri. Nanti di akhir saya akan coba jelaskan. Kemudian yang keempat, BSM yang kita bangun yang keempat ini adalah untuk diabetes. Saya minta maaf, mungkin jika ini salah alhamdulillah, tapi kalau ini menurut saya kelihatannya benar. Tahun-tahun ke depan bisa jadi 90% orang akan diabetes. Kenapa hal ini akan terjadi? Yang pertama, anak-anak kecil, anak-anak remaja, mereka sudah hobi mengkonsumsi yang manis. Yang kedua, mereka sudah sering konsumsi karbo lebih banyak. Dan yang paling parah, yang ketiga, mereka minim untuk melakukan aktivitas. Sehingga apa? Penumpukan gula dalam tubuh akan semakin tinggi, gaya hidup yang tidak bergerak sudah semakin tinggi. Akibatnya apa? Tubuh akan kesulitan untuk memecah gula yang ada dalam tubuh kita. Karena itu kita akan membuatkan BSM 4.
BSM-4 itu bukan saja untuk menurunkan kadar gula, tapi BSM-4 ini akan berbicara memperbaiki kerja pankreas dalam tubuh kita. Tujuannya apa? Tujuannya begini. Kalau Bapak Ibu cuma sakit gula, minum obat gula sampai kapanpun gulanya tetap stabil, tetapi pankreas kita tidak pernah sembuh. Karena itu kita mencoba, ini karena keluhan pasien. Coba bayangkan, orang yang sakit diabetes datang ke saya, Pak Bayu, saya sudah minum Empro. Tanya berapa banyak, Pak, Bu, saya sudah minum 30 botol. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah Pak, sudah baik semuanya. Tetapi apakah baiknya itu sembuh? Belum. Tubuh akan memperbaiki dirinya 3 tahun. Tetapi apakah kita bisa betul-betul tarak dalam waktu 3 tahun? Nah, ini yang kita harus seleksi sama-sama. Karena itu di BSM-4 ini bagi mereka yang sakit diabetes, yang saya katakan jujur deh, tidak mungkin bisa menjaga sampai 100% dari gaya hidup, pola makan, dan sebagainya. Maka yang terjadi sembuhnya sembuh kamuflase, belum betul-betul sembuh. Karena itu di BSM-4 ini kita tambahkan spesifik lagi, bukan hanya untuk menjaga kadar gula, tetapi memperbaiki kerja pankreas. Dan yang terakhir, BSM-5 yang kita buat, yang kita akan keluarkan pada bulan Juli bulan depan, adalah yang pertama ini yang paling umum sekali sebenarnya, sakit asam urat dan kolesterol. Saya minta ampun sekali kalau orang tanya semuanya tidak sakit, mereka sakitnya cuma di asam urat dan kolesterol. Karena itu saya terpaksa, sebenarnya saya tidak mau kemarin buat obat ini, tetapi ada satu anak, masih anak SMA, yang saya suruh minta tolong, kamu buat obat enggak, tak ajari. Buat, ya sudahlah, saya buatkan. Dan ini mudah-mudahan bisa jadi berkah. Asam urat dan kolesterol itu sebenarnya bukan penyakit. Ketika sedini mungkin kita bisa mengantisipasinya. Karena itu BSM-5 akan berbicara bagaimana mencegah dampak buruk dari asam urat dan kolesterol. Nah, itulah 5 produk yang kita sudah patenkan dalam bentuk, memang minta maaf, sekarang sudah berubah Bapak Ibu. Bukan lagi dalam bentuk tetes, tetapi ini minumnya, dosisnya kita tingkatkan dalam bentuk takar, sendok takar ya. Jadi ada ukurannya yang tertentu. Kenapa kita harus membuat ini? Saya menyadari penyakitnya Bapak Ibu sudah bukan lagi penyakit biasa. Bapak Ibu yang ketemu saya hari ini atau beberapa waktu yang lalu, saya yakin sudah berobat kemana-mana dan tidak ada solusi. Karena itu kami harapkan, ayo kita berubah bersama-sama dalam Bayu Sehat Mandiri. Tadi seperti yang saya janjikan tadi, bagaimana caranya, mekanisme kerjanya, supaya kita akan bersama-sama bisa membangun kesehatan secara mandiri. Yang pertama, Bapak Ibu yang mendengarkan saya mungkin dalam rekaman atau apa, Bapak Ibu saya yakin pernah dengar suara saya. Silakan menghubungi Bserbal yang ada di wilayahnya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bilang ke mereka, Pak, Bu, saya mau bergabung dalam BSM, Bayu Sehat Mandiri. Bergabungnya bukan untuk jualannya, bergabungnya untuk menjadi komunitas. Supaya apa? Nanti di situ di dalam grup-grup yang ada di tiap-tiap wilayah, saya akan mengajarkan cara-caranya, baik itu membuat obatnya, baik itu membuat makanannya, baik itu mengatasi penyakitnya. Supaya apa? Bapak Ibu tidak asal-asalan untuk membuat, menyimpulkan atau melakukan tindakan untuk penyakitnya Bapak Ibu. Karena sekarang sudah zamannya sudah maju, jadi kita bisa lewat WA group seperti itu, dan ketika kita klik semuanya akan tahu apa manfaatnya yang kita akan bangun ini. Kesehatan yang mandiri itu akan kita bangun. Yang kedua, saya menyadari betul setiap daerah, setiap wilayahnya Bapak Ibu tinggal itu punya kelebihan masing-masing. Ada yang kelebihan di bidang pertanian,
Ada yang punya kelebihan di bidang peternakan, ada yang punya kelebihan di tanaman-tanaman herbal. Base herbal ini akan menjadi koordinir yang akan menghubungkan apa yang dibutuhkan Bapak Ibu dengan teman-teman yang lain. Bapak Ibu juga sama, ketika punya sesuatu akan dihubungkan ke grup-grup, ke kota-kota yang lain. Kenapa yang harus kita bangun? Makanan yang utama, baik itu sayur, buah, ikan, daging, dan lain sebagainya, yang sehat, itu akan menjadi basic awal untuk kesehatan masyarakat semuanya. Yang kedua, bahan baku herbal. Tiap daerah berbeda-beda. Ini mimpi saya. Seandainya setiap daerah itu mau bekerja sama bersama-sama, saya membayangkan betapa hebatnya Indonesia. Karena apa? Kita punya kekayaan alam yang luar biasa. Yang berikutnya lagi, di dalam PSM ini apa? Testimoninya Bapak Ibu. Yang membuat saya kuat sampai hari ini Bapak Ibu adalah yang pertama, ketika Bapak Ibu ketemu saya, Bapak Ibu cerita ke saya, Pak, saya dulu saya sakitnya ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya minum ini, rebusan ini, makan ini, Bapak Ibu cerita seperti itu, kelihatannya sepele. Tapi percayalah, orang yang lain yang mendengarkan itu sangat bersyukur dan berterima kasih. Hari ini terbatas, kita ada corona, tetapi percayalah, dengan perubahan teknologi justru kita akan bisa saling membantu untuk bersama-sama. Bahkan untuk yang sekarang ini nih dalam PSM, seperti misal ya, untuk orang-orang yang di kota, ketika kita tanya, Pak, Bu, minta tolong, ketika orang ngeluh nih, Pak, kaki saya tidak bisa digerakkan, otot saya kaku semua, mati kesemutan rasanya, saya selalu nyarankan, oh ya, kalau gitu konsumsi salam manis, kayu manis, daun salam, kunir putih, jahe merah, pinang muda. Orang selalu berpikir, kalau daerah tertentu bilangnya, oh itu mudah, tapi daerah kota, waduh, cari di mana itu semua. Karena itu BSM ini kita akan mengkoordinir dari kelebihan daerah-daerah itu, kita akan buatkan jadi kayak seperti misal ya, rebusan instan. Rebusan instan untuk apa? Untuk asam urat sendiri, untuk salam manis sendiri, untuk kolesterol sendiri, untuk sakit perut sendiri, untuk sakit liver sendiri. Nah, bahkan Bapak Ibu nanti seandainya terpaksa sekali, contoh ya, yang paling banyak sekali ngeluh itu kan gini, Pak, saya kepingin punya anak, gimana caranya? Saya selalu tanya, ini langkah saya tanya, sudah pernah dikontrolkan belum? Sudah pernah dicekkan belum? Baik Pak, spermanya baik, sel telurnya juga baik. Akhirnya saya sarankan untuk meningkatkan kesuburan, biasanya beli mensi. Terus yang kedua, cari telur kepiting. Terus makan kurma, sering-sering makan konsumsi ikan bader atau ikan mas. Saya minta maaf, itu simple bagi yang punya. Tetapi bagi daerah-daerah tertentu, Pak, telur kepitingnya susah. Telur kepitingnya ketika dikasih mensi, warnanya kok jadi kuning? Tidak boleh. Harusnya warnanya jadi merah. Kenapa kok merah? Karena kepiting itu ketika dikasih mensi, dia akan jadi merah. Nah, kalau masih kuning, berarti telurnya belum matang. Nah, dari situ saya terpaksa sekali Bapak Ibu, saya tidak bisa kerja sendiri. Siapa yang akan saya ajak kerja ini? Semua bis-bis herbal yang ada, mitra-mitra kami yang ada, saya akan ajari semuanya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu seandainya kepingin, Pak, saya kepingin beli yang untuk kesuburan, gimana caranya? Silakan datang ke bis herbal. Nanti catat namanya, pesan di sana. Memang tidak hari itu langsung ada, mungkin maksimal lah 3-1 minggu, 3 hari sampai 1 minggu. Jadi produknya untuk Bapak Ibu secara khusus. Dari mana bahan-bahannya ini? Saya kumpulkan juga dari teman-teman kita yang ada di daerah-daerah. Nah, karena itu saya harapkan, ayo kita bersama-sama bangun kesehatan secara mandiri. Saya perlu Bapak Ibu, perlu bahan baku, perlu materi, perlu testimoni. Supaya apa? Ketika ini kita gabung bersama-sama menyehatkan lebih banyak orang. Mungkin itu
Itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Harapan saya satu, mari kita bangun. Saya tidak akan putus asa untuk berusaha dan terus berusaha. Syukur alhamdulillah di tahun 2020 akhirnya saya diberi satu kesempatan untuk membuat formula-formula baru, membuat cara-cara baru, supaya apa? Kita bisa membangun kesehatan keluarga kita secara mandiri. Dan yang kedua, kita meningkatkan potensi kemampuan kita dari apa yang kita bisa produksi di sekeliling rumah kita. Sebagai apa? Sebagai obat untuk nolong banyak orang, juga sebagai satu kesempatan untuk kita berusaha. Mudah-mudahan BSM hadir di Indonesia pada tahun ini menjadi berkah dan menjadi solusi bagi kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.